Geraknya begini emang. Ya gini, kayak ular 1000. Selamat datang di Srabi Tekno. Jangan lupa subscribe ya, dan like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bintang tamu kita Sam Aditya. Halo. Don, Dit, gimana kondisi? aman. Lu gimana kondisi? Nih, botak Sehat? gue sekarang, Dit. Ketangkep gue kemarin kenal dia. Kenapa emang? Nggak tahu, kayak iseng aja gue mau botak. Kemarin gue liat konten lu terakhir yang di Potma itu sama siapa, Dit? Amarin. Itu kenapa suaranya lu gede, dia kalau dia malah suaranya standar gitu, saya nggak kecil nggak gede, cuman suara lu over banget anjir. Karena sebenarnya gue pakai 2 recording ya kan. Cuman recordingnya dia korup datanya gitu. Cuman yang alhasil jadinya cuma recorder gue doang. Ada suara gua, dia ada juga suaranya juga yang kedengeran, tapi ya karena jauh jadi kecil gitu. Nah, bukan emang kalau satu recorder itu lubang mic-nya cuma satu ya? Lubangnya 1. Kalau Nah, ada 2 apa di belakang. ya Nggak kagak bener, cok. maksudnya di atas, di bawah, belakang, depan gitu. Ya emang rata-rata yang kedua di belakang bawah emang. Iya, belakang bawah. Enggak, lu beli ini aja, beli mikrofon yang lavalier dari Boya. Boya juga ada kayak gitu. Cuman dia colokannya satu, keluar mic-nya langsung 2. Ya, coba ada nggak kayak? Kalau nggak salah gue tuh juga punya Boya, tapi Yang cuma itu satu yang kan? langsung nggak bisa 2, cuman masangnya itu di kamera. Kalau di GoPro nggak bisa. Bisa. Lu lihat deh, itu yang So buat tahu record. lu, gua yang punya. Boleh ngomong kasar nggak sih? Lu lihat deh di Boya lu, ininya, jacknya, dia garisnya dua apa tiga. Mana ya? Gua ambil dulu, gua boleh ngilang dulu nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Gak boleh ya, hilang dulu ya. Lanjut lagi ya. Ya, Nah, yang kayak tadi diet gambarnya iya. kan enak tuh, lu jadi cukup satu pakai recording dong, cuman outputnya udah langsung 2 suara, atau kalau lu ada narasumber bisa langsung enak. Lu nggak, editor lu pasti nggak akan pusing lagi, ada 2 file suara harus nyamain lagi. Iya. Itu Ya paling kerja 2 kali namanya. nanti gue beliin dong, sponsorin. Deh, lu beli recording 300, itu lu cuman beli 280, lebih murah. Ya udah, lu mau beli recording gue nggak? Gue jual murah nih buat beli Boya. Ya gimana ya, lu kebiasaan sih beli maksudnya coba tanya dulu gitu, rekomendasi, cek dulu di internet. Biar gue tersesat dulu, Don. Jangan Malu gitu lah. bertanya. Orang kalau tersesat itu biasanya pengalamannya lebih banyak. Iya sih, terus juga pengeluarannya lebih banyak sih. Bener. Nah, emang lu pas lagi mau beli kayak gitu, lu sama tim lu nggak ada ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu? Karena pembelian ini sih kayak gini, ini pembelian recording ini di awal-awal banget, Don. Sampai sebelum lu mungkin kita baru rencana buat YouTube. Lu sama gua kan duluan lu kan. Cuman Ya, mungkin kalau misalnya dibilang aktifan lu. bukan aktifan gua. Kalau misalnya dibilang kayak misalnya kita sama-sama baru belajar dan baru mengenal YouTube kayak gitu kan. Nah, itu jadi kayak ya udah, lu fokus sama channel lu dulu, gue channel gue, dan cara kerjanya gimana. Kalau gue kan cara kerjanya ketika kebutuhan itu kebutuhannya apa aja, ya udah gue beli. Dan yang namanya recorder, ya udah gue beli recording karena menurut gue recorder itu sama aja gitu loh, kayak buat ngerekam juga kayak gitu. Gue belum ngerti yang namanya yang bagus Boya, terus ada satu recorder yang
punya 2 colokan dan segala macam gitu. Jadi ya kalau sekarang ya bisa dibilang mungkin belajar dari pengalaman dan mungkin nanti ketika gue beli baru mau nanya lo gitu Ya kan. cuman mungkin tuh bisa invest Dit. Mungkin lu pengen bikin kayak ngobrol berempat. Jadi lu beli boya itu dua, satu colok di situ, satu recorder, dua lavalier, atau lagi dua. Jadi lu bisa wawancara 4 orang. Bisa, tapi kan balik lagi. Ini gue nggak respect sih sama recorder yang ini karena banyak banget kejadian yang kayak hilangnya suara, terus banyaknya korup gitu. Sampai Terus pusing baterai sendiri gimana? gitu. Baterai aman sih, ini udah lama nggak gocas loh, padahal udah hampir 2 bulanan 3 bulanan Bisa masih jadi bisa nyala. gara-gara arus apa Ini powernya dia nggak ini ya, full, jadi nih ya, ini masih nyala loh. Ini masih dalam keadaan nyala mah. Oh, masih nyala kan? Ini ya. udah ini lama banget nggak gocas. Hampir ada 2 bulanan kali. Padahal kan tanpa pakai itu lu bisa pakai handphone, Dit. Mana? Di handphone kan juga Kagak. ada fitur buat recording. Benar, cuman ya pertama kalau potma gua kan di dalam mobil ya. Kedua, ketika handphone itu gua taruh pasti akan bergerak dan bunyi gitu. Ya enggak dong, Cok. Kalau lu pakai apa? Pakai handphone terus lu pakai kabel kayak lavalier lagi, kayak kabel mic itu, mau handphone lu goyang, mau handphone lu terbang mana-mana, selama mic-nya masih nyantol di sini mah aman-aman aja. Oh, gua nggak kepikiran kalau misalnya bakal Emang pakai lu mic. lu tiba-tiba suara kerasuk lu ngapain di mobil? Ya karena handphonenya itu gua taruh di dashboard, udah gua Oh, geletakkan gitu. handphonenya Jadi yang bunyi. kan gerak. Iya bunyinya Bunyi kerasa-kerasa. geraknya begini emang. Ya gini kayak ular seribu Oh ya, Dit, gitu. itu sebenarnya di Facebook lah, di YouTube lo tuh lagi bikin project apaan sih? Ojek Gue liat apa? di IG kayak keren-keren banget itu, kayak ada ilustrasi gambar kartun-kartun. Ilustrasi gambar kartun-kartun. Oh, itu sih sebenarnya bukan project gua, project Shadow. Jadi lu tahu kan kalau misalnya gua sendiri Nah, pun ntar dulu sebelum lu jelasin, kan nggak semua penonton gua juga tahu Shadow itu apa. Nah, lu jelasin dulu dong, Shadow itu apa? jadi Shadow itu adalah hmm, komunitas bukan sebuah tim cosplaynya gua gitu. Namanya Shadow Cosplay Team. Nah, situ mungkin akan berkembang yang menjadi Shadow Production ya. Yang di situ Gokil. nanti awalnya nanti akan menjadi sebuah project menciptakan project One Piece. Jadi kita bercosplay dengan pakaian One Piece yang artnya Wano, yang art sekarang gitu. Nah, sebenarnya itu akan dibuatnya sih, targetnya sih bulan Juli ini ya, karena PPKM jadi ketunda syutingnya. Kalau bilang projectnya apa, kita lagi pengen bikin project film diorama One Piece gitu. Emang di sekarang ini emang anime gitu pasarnya masih laku, Dit? Banyak sih, karena kan orang yang cosplayer kan banyak. Cuman kan yang jadi terhambat adalah sekarang tempatnya ya, event jarang karena PPKM atau mungkin karena corona ini gitu. Ada juga beberapa vendor yang memaksakan event dan akhirnya menggunakan masker gitu. Nggak, kan nyusu gini. Dulu pas lu awal-awal mulai cosplay gitu tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 8 kayaknya. Oke lah, tahun 2008. 2010 lah ya. Di zaman-zaman itu Intinya kan gue ini enggak di gua kelas 2 SMA. 2 SMA kita kapan sih, Dan? 2008 ya. Umur kita tua banget anjir. kita lulus aja SMP 2007, anjing kelihatan tuanya dong bangsat. 2009. Ya taruh, berarti di bawah tahun 2010 kan. Iya, 2009 gue cosplay. Di tahun-tahun itu kan masih booming banget di yang namanya kartun, di TV ini, di TV itu, banyak lah kartun-kartun. Otomatis kita yang penikmat kartun, begitu ngelihat bentuk kartun tiba-tiba jadi nyata, lebih ada rasa seneng gitu.
Cuma kan sekarang gue liat di TV udah nggak ada kartun-kartun lagi gitu. Paling ya Ipin Upin gitu. Siapa juga orang yang mau cosplay jadi Ipin Upin gitu kan? Ada. Jadi Ya ada cuman kan gue bilangin pasarnya lo, gue bilangin lo. nggak apa-apa. Cuma kan pasarnya nggak akan sebesar orang kayak cosplay misalnya One Piece atau misalnya Dragon Ball atau misalnya Naruto gitu loh. Kita kan ngomongnya kan tentang kartun yang diimplementasikan ke cosplay gitu. Sekarang kan kartun udah jarang-jarang banget gitu. Di TV. Ya. Sekarang namanya bukan kartun, anime. Betul. Oh ya anime gitu kan. Padahal kan. Lo tau gak sih kenapa bisa penyebutan kartun dan anime? Oh ya apa bedanya? Nah, sebenarnya sih sama-sama kayak anime dan kartun itu kan penamaan kartun itu adalah sebenarnya merek TV Amerika kalau nggak salah ya. Yang Cartoon Network Ya. kartun gitu. Nah, kalau Jepang punya anime, manga. Okay. Cuman pembedaan nama doang. Cuman menurut gue ya artinya sih sama gitu loh. Cuman biasanya orang di Jepang tuh nggak mau dibilang kalau itu anime tuh dibilangnya kartun. Anime ya anime, kartun. Padahal sama aja gambar dua dimensi yang bergerak gitu kan. Padahal sekarang orang masalah. Emang lu sebagai penggiat komunitas atau di dalam dunia cosplay itu dengan sedikitnya tayangan anime atau tayangan kartun gitu di TV itu sebenarnya ada pengaruh ke lu juga nggak sih? Otomatis kan anak zaman sekarang kan sedikit ya yang tahu tentang perkembangan cerita kartunnya atau animenya. Gak sih, dan kalau menurut gua anak zaman sekarang malah lebih care sama anime karena banyak banget yang pengen cari tahu tontonan anime yang orang lama pun nggak tahu gitu. Bahkan ya karena saking boomingnya anime ya, kayak misalnya zaman sekarang ya, orang yang nggak ngerti anime pun jadi nonton gitu loh. Contoh ya, ini gue lihat yang di podcastnya Deddy Kobuzer. Kalau menurut gue nggak tahu juga sih Deddy Kobuzer itu penyuka anime atau enggak, tapi dia nonton karena apa? Circle gitu. Menurut gue suka nonton anime gitu. Reza Arab ya, suka nonton anime. Dia mencari tahu dan mungkin karena ceritanya bagus jadi suka gitu. Tapi nggak semua orang suka. Kayak nonton film lah anime itu. Gimana ceritanya bagus kita tonton gitu. Itu kan yang tadi lu sebutin tadi kan tuh kan yang lahirnya itu di zamannya itu masih banyak banget gitu loh di TV disiarin gitu. Yang anak-anak zaman sekarang kayak contoh lah yang anak SD atau SMP gitu. Kita ngeliatnya jangan yang umurnya beda 2 tahun 3 tahun sama kita, 2-3 tahun di bawah kita pasti nikmatin apa kita nikmatin gitu loh. Makanya ada disebut anak 2000-an. Cuman gimana nih nasib-nasib anak SD zaman sekarang, SMP sekarang. Padahal ya jujur aja di kartun atau anime atau hentai enggak lah ya. Hentai enggak, maksud gue kayak kartun atau anime itu sebenarnya ada sedikit banyak besarnya tuh pengaruh di perkembangan mental anak sebenarnya. Kayak contoh, gue main bola gitu, gue nggak akan punya semangat latihan yang besar kalau gue nggak nonton Tsubasa. Pasti anak-anak semua zaman dulu yang pada suka main bola pasti gara-gara semangatnya nonton Tsubasa. Itu nggak mungkin enggak, bener kan? Terus anak-anak yang lihat Dragon Ball pasti dia ngambil maknanya, wah ini dia nggak pernah patah menyerah terus dia berkembang gitu, intinya dia pernah menyerah. Dan banyaklah kartun-kartun lain gitu. Nah, anak zaman sekarang kan hampir nggak ada kayak hal-hal yang seperti itu. Paling dikit-dikit handphone ngiring, game online ya emang lah. Zaman masa berubah. Cuman kan ada perkembangan mental yang nggak didapat anak-anak zaman sekarang gitu. Nggak mungkin kan anak-anak SD dapetin mentalnya dari film-film yang ditampil sama orang manusia. Sedangkan kan kalau yang ditampilkan secara manusia seperti ini kan visual imajinasi mereka nggak bermain, dan itu sebenarnya gue alamin penting banget. Sebenarnya gini sih Don, kayak misalnya kalau gue tangkap ya, penyedia di televisi itu sekarang terlalu banyak aturan. Kayak misalnya kalau dulu
anime-anime yang tayang itu emang lagi pada masanya, karena anime atau kartun atau mungkin kayak robot-robotan baja hitam dan tokusatsu lainnya itu ditayangkan di televisi, tapi mungkin ada lagi sekarang filter karena mungkin kekerasan dan segala macam, itu lebih ke filter. Makanya yang kalau kita lihat kan sekarang kan yang keluar adalah Doraemon, terus apa namanya, Doraemon, ada Shinchan masih keluar nggak sih, nggak ya, Upin Ipin, terus kayak apalagi ya yang menurut kita tuh kurang menarik ceritanya gitu, karena ya sejajarnya dengan anak-anak gitu, karena yang dilihat sama orang lain itu apa, atau mungkin penyeleksi KPI ya, kartun itu buat anak gitu, padahal nggak juga gitu, ada buat remaja, dewasa, dan itu karena kan film juga. Padahal tuh banyak kayak misalnya Marvel gitu kan awal mulanya superhero itu kan ya dari kartun. Ya dari kartun. Ya kan, gitu. Banyak lah hal-hal yang dimulai dari kartun juga gitu. Maksudnya dari animasi. Ada apa sih, apa mungkin income-nya nggak besar buat KPI-nya, lebih besar animo penontonnya kalau sinetron toh. Gua nggak tahu ya apa yang dipikirkan KPI, tapi kalau misalnya anime itu ditayangkan di televisi ya mungkin harusnya bisa lebih bijak kali ya KPI-nya gitu, kayak misalnya ya sama kayak film lah, 17 tahun ke atas, bimbingan orang tua, dan buat anak-anak gitu. Dan rata-rata sekarang anime dibuat menurut gue ya, itu buat orang-orang yang 15 tahun ke atas, yang udah ada adegan-adegan gitu segala macam, yang kayak Kobo-chan, terus sama Doraemon, atau mungkin Shinchan, atau mungkin ada lagi tuh yang Hagemaru dan segala macam, jarang dibuat sekarang lebih ke drama, ke pembunuhan kayak Tokyo Ghoul kan jatuhnya kan dia membunuh orang dan segala macam, tapi ceritanya menarik gitu loh, entah karakternya dibuat keren atau gimana, yang nonton siapa, bukan anak-anak. Jadi kartun atau anime sekarang disediakan bukan buat anak-anak gitu. Nah, KPI melihatnya bahwa anime itu atau kartun atau animasi itu ya buat anak-anak, jadinya oh ini nggak lulus sensor, tapi tetap ditayangkan di online kan, atau mungkin di Netflix, atau mungkin di TV kabel lah ya kan, itu bisa dilihat di situ gitu. Berarti kalau gue tarik garis benang merahnya bisnis ya. Nggak tahu gue, kalau misalnya itu gue nggak berani ngomong bisnis atau nggak. Kalau tadi lo tadi bilang ada di TV kabel gitu misalnya, kayak yang ada di home Indigo Home misalnya. Indigo Home itu kan dia ada TV kabelnya juga. Karena pasarnya di situ, bukan bisnis, karena pasarnya di situ, karena di televisi Indonesia itu difilterin ya sekarang dikomplain lah mereka yang TV kabel itu nggak ada filter, cuman kan dia untuk izin pemasangan tuh ada pembayaran pajak ke pemerintah. Ya mungkin karena pasarnya di situ. Kalau kita nayangin kartun, pihak TV yang beli kartunnya itu kan hak tayangnya kan. Ya benar, karena sekarang kalau kan misal lebih merugi dibanding gue merugi gitu, ya mending gue ya udah gue kotakin aja yang boleh tayangin ini si A tayangin, bayar. Bisa dong. Itu kan jatuhnya kan fasilitasnya kan. Tapi kalau misalnya ini fasilitas TV kan mungkin anggaplah fasilitas yang lu cuman punya TV dan bayar listrik dan punya antena kan. Stasiun-stasiun TV lah yang menayangkan kan, yang bertanggung jawab. Nah, di situ mungkin stasiun TV jengah, capek. Gue ngeluarin anime, contoh apa lah ya, yang Dragon Ball gitu. Gue ditegur nih gara-gara berkelahi, katanya tidak baik untuk anak kecil. Dia jengah untuk ditegur itu. Jadi ya udahlah, nggak usah ditampilin sekalian gitu. Tapi yang protes siapa? Penonton. Kayak misalnya misalnya lo tadi bilang banyak kekerasan. Boleh kita tarik mundur deh, zaman kita deh. Senonton-nontonnya kita pukul-pukulan di kartun,
Kita nggak ada ditanam ngelawan orang tua, ngelawan guru. Itulah bedanya zaman sekarang sama zaman dulu. Sekarang kayaknya misalnya semakin diatur gitu kan di ya, banyak platformnya, mereka bukan ke situ malah ke tempat lain gitu jadinya. ya itu bedanya zaman sekarang sama dulu. Kalau zaman sekarang kan banyak peraturan, banyak yang ngide gitu loh. Oh kayaknya ini kayak gini gitu. Yang padahal kalau misalnya ditanya sendiri, kalau di bandingkan kenapa sinetron kayak gini, sinetron kan lebih ya, mungkin lebih merusak gitu ya, lebih merusak. Kalau menurut gua gitu, karena gua nggak tahu ya. Kalau itu bukan lu, gua bakal lakuin iya. Karena kan kan ragu-ragu ngomongnya dong. Ibaratnya kita kan sama-sama ya, sama-sama ngalamin masa yang sama gitu loh. Iya. Ya, kita juga. Ya sekarang gini, karena zaman sekarang tuh banyak yang ide, banyak peraturan, banyak orang yang yang sensitif, banyak orang yang dikit-dikit ngadu, dikit-dikit lapor, dikit-dikit nggak terima. Orang mau berbicara juga tuh takut gitu kan. Nah gue kadang suka berpikir gue sedikit agak aneh deh sebenarnya, apa bener ada yang lapor? Mungkin ada atau mungkin itu masih mungkin kan? Ya, itu masih ada. Mungkin, cuman hal yang fakta, yang udah pasti fakta. Zaman kita dulu tawuran ya hanya maaf, gue bukan mengotak-kotakan, yang tawuran ya rata-rata anak STM. Ya sekarang dengan nggak ada tontonan seperti itu, nggak cuman anak-anak STM, semua kalangan. Karena yang mereka lihat itu cuman garis besarnya aja, kayak misalnya di TV nih anak-anak pasti berantem kalau misalnya ngelihat ada adegan berantem gitu. Tapi padahal sinetronnya ada adegan berantem. Bahkan sekarang diperbolehkan banyak orang mempermudah main Mobile Legend atau PUBG. Game yang bertarung gitu kan. Kayak itu. Kalau dulu kan modalnya hanya di konsol kan, kayak di di PlayStation, Nintendo dan segala macam, dan itu harus punya 2 item, di mana kita punya konsolnya, ada TV-nya. Pertama sticknya nggak perlu stick itu kan satu paket. Tapi seenggaknya kan dia kan kayak perlu izin dari orang tua. Kalau misalnya emang nggak perlu izin, jadi ngumpet-ngumpet ke rental PS kan. Dan tapi itu harus ngeluarin budget lebih gitu kan. Nah kalau sekarang anak-anak sekarang megang handphone rata-rata lainnya, dan dia harus bisa bermain secara kapanpun dan dimanapun lu sambil berak kayak bisa main game gitu kan. Yang penting lu butuh sinyal gitu. Nah, sekarang tabu nggak sih lu ngelihat nih di sekitaran komplek gue juga banyak yang anak kecil yang ngomong tahu-tahu kata kasar gitu kan. Dulu kita ngomong bacot aja tuh rasanya dak-dikduk gitu. Bacot lu, tapi di ini. Terus sekarang kata anjing, kata binatang-binatang yang ada di kebun binatang keluar semua kan, ya udah biasa gitu, dan dijadikan sebuah konten. Kalau lu lihat sosmed juga kan ada gitu, jadi hal yang lucu. Tapi ya aneh lah sekarang zamannya, kayak bener zaman udah gila, ya udah ikutin aja. Tapi kalau misalnya emang lu mau mencoba untuk memegang teguh di aturan yang dulu, lakukan gitu. Karena ya zaman yang paling enak ya tahun 2000-an lah, tahun 19-an lah, tahun 2000, 90-an 2000 itu enak sih. Oke lah. Terus lo kan sebagai penggiat yang masih bergerak, ada berbau tentang anime gitu kan, lo contoh lo bikin podcast sama orang yang masih aktif di cosplay, berarti kan itu masih berbau dengan anime. Maksudnya apa lu nggak coba cari solusi atau nyari jalan keluar tentang kurangnya tontonan, atau mungkin lu nggak mau mencoba ngebuat suatu karakter anime asli Indonesia? Mungkin ada beberapa udah ada, cuman apa lu nggak mau coba buat gitu loh? Bukannya gua nggak mau, tapi gua belum mampu, intinya gitu. Cuman lu ada arah ke situ nggak? Kalau ke animenya gua nggak ada. Kalau misalnya pembuatan kartun gua nggak ada. Tapi kalau misalnya gua untuk membuat karakter superhero, gua ada. Gitu. Kayak misalnya ada atau akan bikin. Kalau ada itu barangnya udah jadi. Kalau iya gue mau bikin, lagi proses. Apa namanya? The Guns, Kesatria Polisi. Wah, spoiler nggak tuh gua? Enggak lah, orang udah ada di IG kok. Spoiler apaan?
Oh iya bener. Lu ya. Ngaco lu. Tapi kan penampilan itu kan baru berbentuk apa sih namanya sketsa. Kalau misalnya Nah, ini gue masih dalam progres dalam pembuatan itu kostumnya. itu kalau lihat-lihat kayaknya agak sedikit mirip kayak Power Ranger gitu deh, Power Ranger atau Kamen Rider kayaknya ya. Ya emang arahnya ke sana gitu. Kayak tokoh-tokoh Kamen Rider gitu. Kayak Itu tokoh idenya kayak dari Bima apa? X gitu. Hmm? Idenya dari siapa? Ya dari gua, Pure dari lu. pure dari gua. Tapi gue selalu selalu mencoba meminta saran gitu kan dari segi tampilan, cerita dan segala macam gitu. Tapi pencetusnya gua gitu. Gua mencoba melatar belakangi polisi. Gitu. Gue tunggu, gue masih bingung nih. Berarti sebenarnya arah konten YouTube lu itu mau kemana? Power paling Kemana? kuat itu, ah? YouTube-nya gua Iya. kagak tahu. Game Gua biar nggak misalkan basically lu itu orang cosplay, dan gue tahu juga lah, lu di dunia cosplay itu bukan anak kemarin sore gitu. Ini buat yang nonton biar tahu aja ya, gue salah satu temen si Adit paling agak sebel kalau ada orang yang pengen minta foto sama dia gitu. kenapa tuh? Ya mas gue, ya udah sih ini orang, ya udah temen gue gitu, maksud gue ya mungkin karena gue kenal lu gitu, kenal deket, jadi gue udah biasa aja gitu. Cuman inget gak lu kejadian pas dulu tampil di PRJ dulu yang gue nonton, yang lu baru Kenapa? turun dari panggung, kita ngobrol bentar, terus ada beberapa anak cewek dateng, kasih foto dong. Itu rasanya pengen gue timpuk gitu bocah-bocah gitu. Ya mungkin itu lu, kekuatan lu di situ lah, maksud gue lu kan punya power di situ. Lu apa nggak mau coba untuk sedikit agak merubah, nggak usah ke lingkungan yang besar, cuman lingkungan sekitar, mungkin ponakan atau mungkin saudara, Untuk ya untuk mengenal dunia kecil lu gitu loh, mengaplikasikan dunia kecil lu yang dulu ke dia yang masih kecil. paling ke anak gua. Oh ya oke Kalau lah, kan kalau kita nggak bisa ngerubah 10, seenggaknya ngerubah satu lah, nggak apa-apa. gini sih Don, kalau untuk lu bilang itu nanti ada masanya mereka mengenal. Kalau gua nggak bisa memaksakan bahwa lu harus cosplay, kan orang kan pasti beda-beda. Tapi nanti kalau misalnya dia akan mencari tahu dulu, mengenal kalau misalnya emang dia tertarik dan kalau kebetulan gua di situ untuk wah nih orang tertarik nih sama cosplay contoh kayak gitu ya. Ya mungkin gua bantu gitu, gua sih bantu. Tapi kalau misalnya gua untuk mengarahkan masa kecilmu kurang bahagia ayo cosplay ikut paman gitu kan Nggak kan, karena nggak harus cosplaynya, cuman tentang kartunnya apa sih yang biarkan orang didapetin. biarkan dia ini dulu sih kalau menurut gue biarkan dia mencari tahu dulu kalau misalnya dikasih tahu eh jatuhnya nanti malah gak tulus gitu. Ya ya, paham Lu paham, lu gua meng- paham, lu paham. mengen, lu mengenal eh, kart kita mengenal anime atau sebuah karakter kartun lah ya yang kita sebut biasanya ya itu kan dari televisi ya. Hmm, Ya kan itu karena televisi adalah objek yang paling besar mudah. mudah dan besar di tahun kita di zaman kita gitu kan. Kalau sekarang kan lebih ke internet kan, lebih ke Digital. digital, sosial media dan segala macam. Nah, dia kalau menurut gue sih zaman sekarang pun lebih cepat mengetahuinya nanti paling kalau ada pertanyaan baru gitu. Tapi kalau misalnya buat anak kecil sih ya, untuk anak kecil yang di bawah 10 tahun, anime-anime sekarang tuh lebih baik di filter Oh, gitu buat orang tuanya karena ya menurut gua tidak tidak seapa ya. Dulu memang jor-joran darah keluar gitu kan dan segala macam. Tapi masih aman kalau menurut gua kayak Dragon Ball dan segala macam, tapi masih aman. Kalau sekarang lebih ya apa ya membuat pikiran kita tuh kayak sadis gitu ya. Kalau dulu berdarah tapi jumlah adegannya dikit. Ngerti nggak lo? Kayak hmm. misalnya adegannya Vegeta menebas palanya si itu, dia adegannya sedikit dan beberapa detik. Kalau sekarang enggak, lebih ke jor-joran Lebih brutal ya. sadisnya, lebih brutal dan durasinya lama. Orang sampai berpikir dan melihat dan ya udah orang ngelihatnya
menjadi sebuah apa ya, karakter kali ya, atau mungkin terinspirasi, itu yang membahayakan. Berarti big big apa namanya ya, Atau project besar lu di YouTube lu tuh apa sekarang, Dit? Tujuannya? Masa nggak kalau lu mungkin nanya, lu invest A invest B cuman nggak ada tujuan boomnya, kan nggak mungkin, pasti ada kalau tujuan lu nanya di akhirnya. kalau lu nanya di YouTube nggak ada. Gue nggak tahu. Gue secara konten gue mencoba, kalau di konten Mas Aditya ini gue kayak sepemikiran gue lah, gue pengen podcast gitu. Terus orang-orang cosplay, kedua kayak nge-review mainan ya, nge-unboxing mainan yang KW gitu. Karena yang original menurut gue udah banyak ya. Gue lebih suka yang Ya, KW ya, ya. aja, karena orang ngelihatnya wah harus original, harus mahal. Menurut gue KW juga ada gitu. Terus kalau lu bilang tujuan terbesar gue di YouTube ini apa, jujur gue masih belum ada. Tapi kalau gue punya project, gue ada itu. Yang pertama Betul. project itu gue yang satu tadi Kesatria The Guns, Kesatria Kepolisian. Kedua film-film pendek itu nanti munculnya di Shadow Production gitu. Film-film Jadi pendek itu masih berbau-bau dengan anime atau bebas? gue sekarang lagi ngegarap ini sih, horor komedi sama komedi. Belum ini ya, belum ke cosplay atau gimana, karena basic gue kan cosplay ini ya, cosplay manggung ya, cosplay performer ya. Itu gue lihat bukan sebagai cosplay sih, karena sebagai acting aja gitu. Karena yang kita perankan juga sama. Ketika lu tanya aktor di Marvel juga, lu bilang, "Bang, lu cosplay ya?" Enggak, mereka berakting dengan memakai kostum gitu. Jadi kalau terserah ya orang mau melihatnya kayak gimana, tapi gua melihat cosplay itu adalah permainan kostum, karena kita suka karakternya, kita berkostum gitu. Karena kita menyukai karakternya, gua buat sebuah tim di mana gua bisa buat cerita di dalamnya. Orang-orang itu berakting, berlakon di panggung gitu. Dengan tujuan apa? Ketika gue punya tujuan nanti di mana gue punya home production, ya doain aja ya terlaksana ya. Gue punya Kan home udah production. sudah berjalan Iya, besar. saya lagi berjalan, tapi gue mulai lebih besar. Setidaknya gue mau punya yang kayak, ya doain aja ya, punya studio kayak Marvel. Kedua kayak Kamen Rider dan studionya segala macam, gue pengen punya itu gitu. Karena supaya orang-orang yang bercosplay itu punya tujuan atau punya wadah nantinya gitu. Karena orang bercosplay itu, gue yang miris ya sekarang adalah orang-orang cosplay itu larinya ke apa ya, ke jalanan jadi pengamen dan segala macam gitu. Karena hilangnya mata pencarian mereka. Hilangnya mata pencarian mereka tuh apa sih? Biasanya bounty hunter, di mana mereka ikut lomba, hadiah-hadiahnya yang diharapkan untuk menang gitu loh. Mereka mengharapkan menang untuk mendapatkan hadiahnya gitu loh. Lumayan hadiahnya kan nggak kecil gitu. Ya, Bermodalkan kostum. gue beberapa kali ngeliat juga sih, yang pada pakai kostum-kostum apa kayak Iron Man atau apa, banyak juga gue lihat sering di jalan. Jadi Nah, sekarang Marsha udah ada saingannya, Iron Man langsung. Sebenarnya gue bukan mengejudge mereka kenapa sih Lah. mengamen, enggak gitu. Gue nggak ngejudge itu, tapi gue sangat menyayangkan citra cosplayer jadi kejalanan gitu loh. Jadi kan buruk ya. Sebenarnya ada juga yang cosplayer berprestasi kan di luar sana, yang membuat nama kita nama Indonesia harum juga gitu. Dan ya sangat agak miris sih kalau cosplayer turun ke jalan gitu loh. Ya tapi gue tidak mengkotakkan, karena namanya orang mencari uang atau mencari rezeki kan apapun dilakukan gitu kan. Ya ini yang gue bisa lakukan gitu. Tapi ya kalau dari sisi gua, dari guanya sendiri, apa ya, kayak gue ngeliatnya, duh kok cosplayer jadi kayak gitu di mata orang. Jadinya orang yang nggak tahu kan jadi malah menilainya jelek gitu. Tapi ya balik lagi, gue tidak memaksakan itu karena mereka butuh mata pencarian. Makan lah.
Iya. Ya gue pribadi walaupun gue bukan pelaku cosplay, cuman gue sekarang suka kartun, suka kartun, entah salah lagi, gue suka kartun dan anime gitu kan. Ya gue Iya. masuk sayang aja soalnya yang gue lihat kan kayak baju-baju Iron Man itu bukan barang murah kan, itu Dijualnya nggak murah. Tapi itu iya pembuatannya juga ribet satu juga buaya yang tadi lah. ya Satu kan, buaya tadi buatnya lah. susah. Kalau dia buat sendiri oke lah, berarti dia punya keahlian gitu kan, berarti Ah, modalnya cuma cuman gimana yang dicontoh, dia udah terlanjur beli dulu, nyata harus dipakai buat ngamen kan sayang banget gitu. Mas gua masa lu nggak punya solusi dit, secara kan lu kan cosplayer yang pernah diundang ke TV dit. anjir. Gue nggak bisa ngasih solusi sekarang. Lu tanya gue cosplayer yang diundang, gue banyak, bukan gue doang. Lo enggak yang gue liat Orang di nih, gue liat di oh, TV ini lu doang soalnya. orang lain itu ada banyak orang lain yang lebih jauh lebih bagus daripada gua gitu loh. Banyak Ah, yang lebih dikenal sama enggak, gua. enggak di mata gua lu Gua dong dah paling gacor. gua tuh cuma kuda hitam sebagai Alah, gua kuda cosplayer. hitam. Nggak Gua ada tuh kuda gua, hitam. gua bersembunyi aja lah. Yang Ini gua yang gua ini yang gua yang pernah tampakin belum tuh tahu cuma ya, shadow cosplay team. yang belum tahu, pas waktu itu gue ikut timnya Adit tampil di PRJ, itu begitu timnya Adit datang itu semua orang sekitar yang penonton atau pelaku itu matanya tuh ngeliatin temen-temen Adit semua, itu gila itu sumpah, kayak kayak artis jalan demi Allah gue ngeliat. Zaman lama itu Don. Sekarang mah eh udah kebanting sama yang sekarang. Ya Banyak yang iyalah, lebih cuman kan bagus. yang sekarang kalau dia fokus di dunianya cosplay pasti dia bakal cari tahu orang-orang yang berbuat sebelum dia, itu pasti. Mereka nyari tahu, tapi sayangnya mereka Ya nggak kan? nyari tahu gua. Iya kan, nggak, Mereka seenggaknya nyari, ada, seenggaknya dia bakal nyari tahu siapa itu Shadow gitu. nah itu mereka gak nyari tahu gitu, karena shadow itu gelap bayangan. Alah, Tahu-tahu ini nih muncul. apa ya, ketua yang low profile begini nih, Tapi gokil memang loh. benar shadow tuh apa ya, masih banyak lah orang-orang yang berkompeten gitu. Itu Iyalah, Don. ya. Kalau Oke, berarti kalau gua tarik garis benang merahnya, YouTube lu berarti lebih ke arah hidup lu aja ya, lu bebas mau ngapain aja. belum, intinya sih apa, kalau lihat di channel gua belum memastikan kalau gua mau ke arah kemana gitu. Tapi makanya gua gak mau mematokkan gua ini harus apa. Tapi karena gua lagi suka mau apa ya, lagi mau bercerita atau ngobrol sama orang-orang yang cosplay, perjalanan cosplaynya kayak gimana dan sekarang jadi apa, itu lagi gue lakuin gitu. Karena kan banyak orang cosplayer baru yang pengen cari informasi kan, cosplayer Ya, itu siapa aja dan sekarang yang jadi apa aja sekarang gitu kan. Karena kan banyak pertanyaan, lu buang-buang duit lu bikin beli kostum doang, lu mau jadi apa, atau mungkin pengalaman apa sih yang lu dapat dari cosplay gitu, paling cuma gitu-gitu doang gitu. Orang ngeliatnya kan negatifnya doang itu, ternyata ada ya, positifnya juga gitu loh. Yang sekarang mungkin banyak. banyak apa, sekarang orang nggak tahu kalau misalnya dari cosplay dulu banyak sekarang jadi talent atau mungkin jadi juga model atau mungkin jadi orang Jadi kantoran makeup yang masih artis juga banyak kan. banyak gitu. Tapi ada juga mungkin yang kurang beruntung gitu, karena apa, mereka nggak tahu jalannya gitu. Nah, Iya kan, nggak mungkin dari 10 orang tuh yang bisa survive kan 10-nya nggak mungkin. ya Itu kemungkinan. itu ya, kalau misalnya mereka mau tahu datang ya itu Edo Production mencoba untuk menampung dan mencoba mengajari gitu. Tapi nanti ketika sudah uh, ya sudah ada hasil lah gitu. Orang sekarang juga gini-gini aja hidup. Brother emang gokil. Oke, Dit, ini kan udah lumayan lama ya. Gue pengen ngasih 2 pertanyaan ke lu nih. Lu jawab, nggak usah pakai pikir, langsung jawab. Apa? Oke. Pertama ya, seorang Adit tanpa Shadow jadi apa? Manajer. Hah? Manajer. Lu itu kan lu ke Shadow kan lu masih SMA. Lu waktu SMA lu udah jadi manajer tuh.
Oh, Sedo tanpa Adit. Adit tanpa Sedo Adit tanpa jadi Sedo apa? jadi apa? Adit tanpa Sedo jadi apa? Jadi manajer sekarang kalau dari Bukan, maksud pertanyaan gua, waktu lu dulu masih aktif di Sedo, terus kita balikin lagi tanpa Sedo, Adit itu siapa? OSIS. Gua tabok lu ya, susah bener ngomong sama lu. Gue suruh jawab cepat jadi pertanyaan gue ulang-ulang. Enggak, lu tanya nih. Di waktu gua dulu Sedo tanpa Oke, gue ulang. Gue ulang. Iya. Kan anggap tadi nggak ada yang nonton. Oke, pura-pura nggak denger. Oke, gue Iya. tanya lagi, Dit. Waktu lu masih SMA, lu kalau nggak di Sedo, lu siapa? OSIS. Segmen 6. Ya, OSIS emang tujuan hidup anak-anak SMA zaman dulu emang. Oke, yang kedua, jawab cepet. Gua harap nih kagak ada miss-miss kayak tadi. Pertanyaan gue cuma simple. Apa tuh? Gua di mata lu tuh siapa? Doni. Lu sahabat gua. Tanpa lu warna Iya. apa hidup gua enggak Ntar lu berwarna. ya, jarang-jarang lo gue minta dengan sangat untuk dipuji tuh gue jarang lo, Dit. Di orang-orang tertentu doang lo. Ini susah bener enggak. kayaknya. Enggak. Doni itu menurut gua itu sahabat terbaik gua ya. Pertama karena apa? Kalau gua punya masalah, gua selalu ke dia untuk mendapatkan jawaban. Dan dapat. Karena gua dapat dengan kalau gua punya masalah, ya kan. Jawaban gua A, jawaban dia C gitu. Gak akan pernah ketemu. Tapi ketika kita sedang berdebat, jawaban B muncul. Nah, dan itu solusinya menurut gua gitu. Jadi kalau misalnya gua masih punya masalah, gua pasti larinya ke lu kalau gua lagi buntu. Biarkan kita berdebat, biarkan kita berantem, maka jawaban itu muncul gitu. Jadi ya menurut gua lu apa ya? Kunci jawaban gua kalau misalnya gua punya masalah. Enggak, itu cuma bercanda doang. Maksud gue pengen ngasih pertanyaan aja. Gue pengen tahu dari mulut lu gitu. Apa Oke, tuh? berarti lingkungan yang sehat itu penting juga dalam pertumbuhan manusianya, Dit ya. Emang lingkungan kita sehat? Lu siapa yang ninggalin gua di jembatan waktu SMA? Nah, oke. Udah daripada makin lebar ngomong makin gak jelas arahnya. Thank you, Dit ya. Udah ngobrol-ngobrol. Udah. Oke, dengar ngidul nggak jelas. Jangan lupa subscribe channelnya Adit. Apa namanya, Dit? Mas Aditya. Nah, terus juga follow Instagramnya apa, Dit? Mas Aditya. Mas Aditya semua. Ada ini lagi nggak IG keduanya yang siapa yang project tadi? Oh, The Guns. Belum lah, Nah. nanti aja. Oh, berarti Belum, itu itu nggak usah belum. dulu ya. Gak usah lah, gue orangnya flow ini aja lah. Ngalir aja lah. Ya, Adit nggak nyebutin, nanti gue cantumin di deskripsi linknya ntar ya. Oke, jangan lupa subscribe YouTube gue juga, like, comment. Thank you. Edit. Thank you, bye-bye.